peliharaan ikan kami di depan kelurahan ini hanya bahasa komunikasi saja. Ini hanya etalase saja. Lurah Tegalgede, Bapak Agung Hamid Esa. Yang kami hormati para puskesmas dalam hal ini diwakili oleh Dr. Siti Aini. Yang kami hormati rekan-rekan sejawat baik dari IBI, AKLI, BPNI. Yang kami hormati dari tokoh masyarakat Tegalgede dan ibu-ibu kader undangan yang kami sayangi. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara verifikasi STBM sanitasi total berbasis masyarakat. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk meningkat waktu akan kami bacakan susunan acara verifikasi Kelurahan ODF di Kelurahan Tegalgede, Kamis 6 Oktober 2022. 1. Registrasi. 2. Sambutan dari Bapak Lurah Tegalgede. Yang ketiga, sambutan dari Kampus Sumbersari. Yang keempat adalah pemaparan teknik verifikasi atau des telaah dokumen. Yang kelima, langsung tinjauan lapangan atau sampling. Yang keenam, rapat pleno. Yang ketujuh, deklarasi verifikasi yang kemungkinan akan insya Allah akan didatangi oleh Bapak Camat Sumbersari. Yang kedelapan adalah penutup dan doa. Untuk itu nanti waktu. Tegalgede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, rezeki dan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga di pagi yang berberkah ini kita bisa dengan mudah, dengan ikhlas, dengan riang gembira melangkahkan kaki kita, meninggalkan segala aktivitas kita, hadir di forum yang berberkah ini. Dua kalinya salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Sumbersari atau yang mewakili, yang kami hormati Guru Setel dan Guru Kasih BMKS beserta seluruh staf karyawan Kelurahan Tegalgede, yang kami hormati Ketua RW, Ketua RT, kader PKK, kader Posyandu dan seluruh tim yang akan melakukan verifikasi STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat di Kelurahan Tegalgede ini. Ada warga Kelurahan Tegalgede ini untuk bisa diverifikasi ODF atau Open Identification Free. Intinya jangan buang BAB sembarangan. Ya. Semoga langkah-langkah kita ini sudah sejalan, seirama ketika kami membuat kolam di depan kelurahan dengan memanfaatkan parit yang ada ini, Bu. Ini juga misinya untuk itu. Kemarin malam bersama Pak RW 5, Pak Dadut beserta RT dan warganya telah bersepakat untuk membersihkan aliran sungai di DAP 3 itu, Bu. Dan ini insya Allah juga sejalan dengan program ODF ini. Kalau bahasanya santri itu dalam surat Al-Insyirah ayat terakhir itu, fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah satu selesai kegiatan, segeralah kerjakan dengan sungguh-sungguh dan segera beralih ke kegiatan yang lainnya. Jadi kita jangan menunggu waktu untuk berbuat yang baik. Ya, selebihnya wa ila rabbika farghab. Selebihnya adalah
kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti terkait dengan budaya buang air besar. Kita sudah sosialisasi, kita sudah mengedukasi, kita sudah siapkan tempatnya, kita sudah larang lokasi-lokasinya. Namun ketika warga memang masih belum tersadarkan, ya itu mungkin perlu ada hidayah dari Allah. Jika ibu-ibu, bapak juga turut mendoakan, nah insya Allah warganya juga akan tersadarkan. Ya, kalau kita tidak peduli, ya akhirnya memang kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu akan tetap berkembang di masyarakat. Namun saya yakin beberapa tahapan-tahapan ini sudah secara secara tidak langsung dan tidak terencana, ini seperti puzzle-puzzle yang dipertemukan satu dengan yang lainnya. Ketika saya melihat ada potensi aliran air di depan kelurahan ini, kok kemudian nyambung gitu dengan kegiatan World Day Clean, kemudian ketemu sama Bu Kapus juga menyampaikan masalah ODF juga. Waktu itu memang sempat ketika Bu Kapus menawarkan saya ODF, saya sempat tanya balik, kalau masih ada yang buang jamban di selokan atau di sungai gimana Bu? Gitu saya tanyakan. Karena setelah beliau menyampaikan itu Bu, 1 minggu sebelumnya saya menemukan ada, kurang tahu apakah warga saya atau warga yang lain, BAB di depan situ. Di depan ini, di depan kelurahan. Akhirnya Masya Allah, ini mungkin peringatan nih. Ini Pak Lurah harus segera bongkar ini. Memang rencana saya memang mau bikin kolam di situ ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada, karena memang masih banyak petugas yang kerja di situ. Nanti insya Allah petugasnya kita ganti sama ikan. Nah ikannya ini yang menjaga. Sehingga mohon disampaikan ke warga, ikannya ini tidak perlu dikasih makan itu Bu. Ya pakai makan yang lain aja. Nanti kita siapkan sendiri aja makannya, biar tidak ikut ngasih makan dengan cara yang lain. Dan alhamdulillah kalau bapak ibu-ibu ngikutin YouTube-nya Kelurahan Tegal Gede, ikutin semua. Sudah di-subscribe semua. Kok subscribe-nya masih kecil, subscribernya masih 285. Padahal orang sekian ini sudah bisa sampai 1000 itu. Itu kemarin Bu Sekel sudah mengedukasi. Ternyata aliran sungai yang budak, bau dan sebagainya itu pelan-pelan bisa kita bersihkan. Kemarin dengan cara-cara yang sederhana sudah dipraktekkan dan dilakukan. Dan alhamdulillah sudah mulai kelihatan bersih. Dasar-dasar kolamnya itu sudah kelihatan. Nah nanti kalau itu kita kasih ikan tentu yang warna-warni gitu ya. Kemudian kita sorot dengan lampu, tentu akan sangat menarik. Pihak Puskesmas Sumbersari bisa-bisa terasan di sini. Ya, kalau mau mancing boleh Bu, tapi jangan diracun maupun disetrum gitu ya. Habis itu anak cindilnya itu nanti. Tapi kalau mau pancing ya boleh, tapi izin. Berapa kan gitu ya. Pancingan umum. Itu duluan aja. Memang sebenarnya peliharaan ikan kami di depan kelurahan ini hanya bahasa komunikasi saja Bu. Ini hanya etalase saja sebenarnya. Tidak dalam rangka untuk hal yang lebih ekstrim, syukur-syukur nanti bisa memberi dampak yang lebih besar. Namun bahasa kami memang hanyalah untuk membersihkan aliran sungainya. Kenapa belum semua? Ya tahapannya itu kan juga harus dimulai dengan langkah pertama dulu. Tempat yang terdekat dari kelurahan ini ya di depan sini. Memang ada banyak aliran-aliran sungai yang lainnya. Siapa tahu nanti setelah langkah ini cukup dianggap sukses, bisa menginspirasi warga yang lain, bisa menginspirasi stakeholder yang lainnya. Dan alhamdulillah beberapa dinas sudah saya infokan, saya sebarluaskan terkait dengan DKLH kebersihannya. Nantinya juga mungkin pendangkalan sungainya juga perlu dikeruk. Kemudian masalah ikannya ini insya Allah dari Disperikel juga akan bantu dan lain sebagainya. Nah semua yang sudah berpartisipasi fokus untuk memberikan yang terbaik bagi warga Kelurahan Tegal Gede ini tidak akan berarti apa-apa apabila warga dan masyarakatnya tidak memiliki kesadaran yang tinggi. Semuanya akan bernilai kecil ya, mau dikasih ikan, mau dibangunkan ini, mau diberi bantuan ini, mau dikeruk dan sebagainya, apabila warga masyarakatnya memiliki kesadaran yang tinggi. Ketika kita memiliki kesadaran yang tinggi, memiliki kebersamaan, gerak langkahnya juga seiring dan seirama, maka segala sesuatu yang berat akan terasa ringan dan segala yang sulit tentu akan menjadi mudah.
Dan ini merupakan langkah-langkah yang penting, karena ketika nanti akan dilakukan peninjauan ke lokasi, berarti ada berapa titik nanti Bu? 8 atau 10 titik? 8 titik, berarti masing-masing RW kami mohon dengan hormat Bapak Ibu RW juga betul-betul bisa mengingatkan, karena insya Allah tanggal 12 jika hari ini diverifikasi dianggap memenuhi syarat, akan kita deklarasikan bersama-sama bahwa warga Kelurahan Tegal Gede 100% tidak ada lagi yang akan BAB di sembarangan atau sungai atau ladang dan sebagainya. Nah, itu harapan kita semua. Gimana kalau BAB-nya tak-ngitak gitu. Malam hari dan sebagainya. Wah, itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi insya Allah lah, dengan kerjasama kita bersama, dengan sinergitas bersama, dengan kebersamaan, kita edukasi masyarakat, Pak RW menyampaikan ke Pak RT menyampaikan ke warganya, para kader juga menyampaikan ke ibu-ibu yang datang ke posyandu, ibu-ibu PKK juga demikian, menyampaikan kepada warga-warga yang lainnya, ke Dasar Wisma dan sebagainya. Maka kalau semua bergerak, ya, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq illa min thoriq, nasrul minallah hatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Sambutan selanjutnya yaitu dari kampus Mistari di Wakil Universitas kepada desa ini. Saya di sini mewakili Dokter Dian ya, kampus saya sedang pelatihan beliaunya, jadi mohon izin tadi saya disuruh mewakili. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu semua. Semoga niat kita baik ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau niat baik nanti ada malaikat di sini yang ikut mendoakan kita. Terus saya sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliau kita mendapatkan hidayah nikmat iman Islam. Yang pertama, yang kedua tadi sudah banyak disampaikan sama Pak Lurah, guys. Jadi saya berterima kasih sekali atas komitmen dari lintas sektor kami. Ini masalah STBM ini masalah bukan hanya masalah orang kesehatan, Bapak. Jadi ini masalah semua. Jadi apalah daya kita orang kesehatan kalau tanpa dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi STBM ini merupakan juga salah satu program unggulan pemerintah. STBM itu sebenarnya ada 5 pilar. Mungkin bisa saya jelaskan sepintas ya. Satu itu pilarnya itu BAB yang mau kita verifikasi hari ini, yaitu buang air besar sembarangan. Yang kedua CTPS, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat pengelolaan sampah rumah tangga. Dan yang kelima pengelolaan limbah cair rumah tangga. Jadi kemarin kita juga sudah dikumpulkan di Dinas Kesehatan. Jadi Bupati itu Pak ngoprak-ngoprak kita untuk EDF. Sebenarnya kita sudah potensi untuk EDF, tapi kenapa belum EDF? Karena dari 248 desa yang ada di Kabupaten Jember kemarin baru 40. Jadi 40 desa baru EDF. Kalau kelurahan? Iya, itu termasuk desa plus kelurahan. 40 segitu Pak. Baru 40, jadi untuk kita Sumbersari dari 5 kelurahan belum ada. Untuk kecamatan Sumbersari 7 kelurahan belum ada. Jadi padahal kita potensial sekali dengan dukungan lintas sektor seperti ini, masyarakat yang kooperatif, eman. Kalau sampai kita tidak mengambil kesempatan ini. Jadi target kita ini insya Allah tahun ini Tegal Gede sama Sumbersari aja Bu. Insya Allah seperti itu, karena sudah tidak ada yang buang air sembarangan sebenarnya. Ya. Mungkin waktu kemarin kelihatan Pak Lurah itu tepak apa saja, mungkin bukan warga Tegal Gede mungkin Pak. Soalnya Bu Kesteng ini sudah memverify mulai tahun berapa sudah tidak ada BAB Pak. Sampun sebenarnya hanya kemarin. Iya itu kepepet orang lewat bukan orang Tegal Gede.
Jadi itu target kita untuk tahun ini 80% seluruh desa dan kelurahan yang ada di kecamatan, di Kabupaten Jember itu bisa UDM. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terus di samping itu kenapa ini juga termasuk program unggulan, karena ini pengaruhnya juga ke stunting. Seperti kita ketahui, stunting juga merupakan program unggulan pemerintah, primadona. Jadi kemarin juga nanti ada itu Pak, kegiatan Jimoting. Jadi nanti ada petugas dari tim PKK Kabupaten yang nanti juga tanya-tanya ke Bapak Lurah, jumlah stuntingnya berapa, terus stuntingnya yang tidak punya STBM, yang tidak punya sarana air bersih berapa. Jadi nanti kita harus berhubungan erat Pak, kita nggak boleh bisa jauh-jauh ya antara kelurahan sama puskesmas. Nanti jadi seperti itu, jadi dilihat kolaborasinya seperti apa di lapangan. Jadi orang yang Bapak yang di atas tuh pengennya seperti itu. Tahu nggak sih Pak Lurahnya ini jumlah stunting di wilayahnya berapa? Yang nggak punya sanitasi berapa? Nanti ada kayak supervisi kayak gitu Bapak. Jadi nanti sampai kita saling bekerja sama, saling mengingatkan dan saling mensupport ya Bapak nih. Saya terima kasih sekali. Mungkin itu aja biar nggak terlalu lama. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan dari Bapak-Bapak RW atau perwakilan PPNI atau IBI, monggo. Ada waktu ya Bu MC untuk menyampaikan mungkin 10 menit. Monggo kalau mau menyampaikan. Untuk saya akhiri sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Itu tadi ya Bu. Mungkin ini tadi karena sudah diselam, mungkin ada sesuatu yang disampaikan, kami beri waktu sebelum acara selanjutnya. Tidak kami lanjutkan. Ya, lanjut. Acara selanjutnya yaitu pemaparan teknik verifikasi atau telaah dokumen. Dalam hal ini sekilas akan kami sampaikan bahwa hari ini adalah verifikasi. Jadi apakah betul-betul bahwa di Tegal ini sudah ODP? Nanti kita akan bagi menjadi 8 tim yang akan terjun dan kita beri waktu 1 jam. Ya Mbak Wahyu ya, 1 jam harus sudah sampai sini. Kesepakatan aja. Cukup nggih, karena nanti adalah disampling. Jadi iya. Per tim masih disampaikan oleh Dr. Didia ini tadi hanya pilar 1. Jadi hanya punya enggak jambang gitu ya. Bila nanti pada saat kita beri mungkin ada perwakilan untuk shooting, karena memang nanti itu bahwa bukti bahwa kita telah benar-benar verifikasi dan nanti tanggal 12 mungkin ini loh buktinya bahwa Tegal Gede memang telah diverifikasi betul-betul ke lapangan. Dan kalau seandainya nanti misalnya ada yang belum punya tetapi sharing itu dianggap sudah. Jadi misalnya belum punya tetapi sharing ngampung itu namanya sharing. Jadi bahwa kemarin memang di Tegal Gede itu ada 17 ya bukan ya sebagai masih tidak punya tetapi sudah diarahkan untuk sharing, jadi ngampung ke tetangga sebelah atau ke keluarganya. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Kami hanya menekankan kembali bahwa untuk SDM untuk kelurahan Tegal Gede ini sebenarnya kita sudah melakukan sudah jauh-jauh sebelumnya. Jadi datanya sudah akurat. Jadi untuk kepemilikan jamban itu hanya sekitar 15 dan itu pun mereka sudah menumpang munut di tetangga, saudara atau di masjid seperti itu. Nah, kenapa kita diverif walaupun belum ada yang tidak punya? Karena mereka tidak sembarangan. Sudah walaupun tidak punya tapi tidak sembarangan. Nah, buktinya kami ada di data STBM yang sudah kami siapkan ke masing-masing posyandu seperti itu. Jadi kita tidak menutupi memang masih ada yang tidak punya kepemilikan zaman namun sudah nunut ya Bu ya, Bapak seperti itu. Ini ada Pak RW juga di sini yang sudah mewakili dari wilayahnya masing-masing. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Gubernur bahwa setelah ini kita verifikasi data. Jadi data yang sudah
survei, kita sudah ke lapangan bersama ibu kader semuanya, seperti itu. Di sini sudah semua datang ya, kader 68 sampai dengan 74. Baik, terima kasih. Ya, tadi juga sudah diinfokan bahwa STBM ada 5 pilar, namun pada saat ini ada yang kita pindah adalah pilar 1, yaitu di stop buang air besar sembarangan, seperti itu ya Bu. Nah, yang dipertanyakan ada yang masih belum memahami. Jadi nanti pada waktu kita adalah tim verifikasi dari puskesmas, nanti si ibu kader semua membawa data SPBM yang sudah dilaporkan ke kami, ya. Nanti bersama dengan tim. Jadi ibu kader sebagai penunjuk jalannya, seperti itu. Mana saja yang mau dikunjungi di masing-masing wilayahnya, seperti itu. Begitu deh, sudah memahami. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membagikan data SPBM dan formulir wawancara ke masing-masing kakak. Saya kembalikan lagi ke MC. Yang keempat adalah Mbak Rapid Anggreni, yang kelima Mbak Paul, yang keenam Dewan Gordon Putri, yang ketujuh Mbak Sinta Anggreni, yang kedelapan Ibu Dewanto. Nanti langsung kita bikin, berarti kita kumpul dan di sini jam jam setengah 10. Kalau kita berjanji 1 jam sudah makan, berarti setengah 11 1 jam berarti iya, setengah 11 kita kumpul di sini, karena insya Allah nanti setelah itu kita data kita kumpulkan. Nanti kalau memang sudah betul-betul sudah dari 100%, nanti insya Allah Bapak akan membacakan deklarasinya nanti jam 11.30. Jadi sementara saya break, kita akan kerja ke lapangan. Terima kasih.